Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini bakal jadi sebuah video atau topik yang paling menarik buat kamu nih. Kenapa? Karena lagi-lagi kita bicara mengenai sedekah di hari ini. Betul. Udah banyak ya sahabat Pagar Kehidupan, jangan-jangan juga kamu nih. Coba tuliskan di komentar deh. Pernah gak sih kamu gak sengaja nemuin video saya tentang sedekah di Pagar Kehidupan? Kamu praktekin tuh. Ternyata benar, cara sedekah Pagar Kehidupan itu seizin Tuhan bisa merubah kamu yang rezekinya tadi kurang bagus kok jadi bagus banget. Nah sekarang sambil kamu tetap menonton video saya, mendengarkan saya, coba deh kamu tuliskan di komentar biar makin seru nih. Pengalaman apa sih yang pernah nggak sengaja kamu rasakan ketika mempraktekkan topik menarik tentang sedekah di Pagar Kehidupan? Nanti saya baca, pasti saya berikan hati, dan kalau menarik banget, bahkan saya pin komentar kamu. Silahkan ya, sharing. Nah sekarang, sambil kamu sharing atau sambil enak baca-baca komentar positif seperti biasa di Pagar Kehidupan, saya langsung aja deh bagiin satu ilmu daging banget yang baru aja bisa menolong saya sendiri. Tahu nggak teman-teman? Saya mau tanya sama kamu. Siapa di antara kamu sebagai sahabat saya yang sampai detik ini kalau secara jujur dalam hatinya pengen menjerit? Pengen menjeritnya tuh apa? Aku capek cari duit. Saya ulangi, secara jujur apa adanya, lihat ke dalam diri kamu, bener nggak? Belakangan ini di dalam hatimu, kamu tuh pengen jerit, pengen teriak. Teriaknya tuh sama. Apa mas? Aku tuh capek cari duit, aku capek. Pernah atau tidak kamu berteriak seperti itu di dalam batin kamu baru-baru ini? Renungkan. Kalau itu kamu banget, tuliskan di komentar, iya mas, ini benar-benar saya banget. Silahkan. Ingat ya, kunci Pagar Kehidupan, kamu harus jujur dengan diri kamu sendiri. Silahkan. Nah, ini yang menarik nih, bahkan sangat menarik. Gini teman-teman. Kamu kan tadi menjerit di dalam hati karena capek mencari duit, betul gak? Nah, sebentar. Saya mau kasih kamu kejutan yang bisa jadi justru bikin kamu seneng. Loh, apa itu mas? Apakah saya mau dikasih duit? Bukan. Tapi justru kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat daripada sekedar uang. Apa itu? Nih, diri kamu kalau tiba-tiba teriak capek cari duit, selamat ya, di saat itu kamu sebenarnya sedang kembali menjadi orang yang paling waras. Saya ulangi, kalau baru-baru ini kamu teriak capek cari duit, selamat ya, kamu sebenarnya sedang kembali kepada dirimu sendiri yang sedikit lagi waras. Loh mas, sebentar, ini maksudnya apa sih? Kenapa kok saya dibilang teriak kayak begitu, malah kembali ke jalan yang benar? Kok bisa saya dibilang kembali waras padahal saya teriak loh mas di dalam batin, saya capek. Enggak, dengerin dulu, ini yang kamu salah di bagian ini nih. Teman-teman, saya selalu bilang, uang itu jangan dikejar. Uang itu, rezeki itu dipancing. Nah ini yang ingin saya benerkan dulu di dalam diri kamu, di dalam diri kita sebagai sahabat nih. Saya adalah sahabat kamu, bukan guru, jadi kita sama-sama ya, kita sederajat. Saya pun pernah berada di posisi kamu. Saya pernah salah, bahkan maaf, pernah berperilaku bodoh hanya karena uang. Nah sekarang saya benerin. Kamu capek karena kamu ngejar, titik. Segala sesuatu yang bikin kita capek secara batin, sadar nggak di saat itu pasti kita sedang mengejar hal itu. Kita capek cari jodoh, bukan karena jodohnya, karena kita ngejar-ngejar mana jodohku, makanya capek, betul nggak? Capek kan? Capek karena kamu ngejar orang mulu buat dijadiin jodoh. Uang juga sama. Kamu capek tadi. Capek cari duit. Kenapa? Karena kamu ngejar uang. Dan kabar buruknya, coba lihat kisah hidup kamu deh. Sekali lagi, kita jangan berkhayal, jangan berangan-angan. Lihat kisah hidup kita sendiri. Bener nggak? Uang semakin kamu kejar, jumlahnya semakin sedikit, bahkan malah nggak dapet. Saya ulangi. Bener nggak? Uang, rezeki yang namanya uang tuh, semakin kamu kejar, dia semakin menjauh. Kalaupun dapat, jumlahnya nggak sebanding dengan apa yang kamu keluarkan atau apa yang kamu korbankan. Betul nggak? Renungkan deh. Sekarang, logis nggak kalau kamu ngejar sesuatu capek? Logis. Kita lari,
Ngejar kucing kita keluar rumah, kucing kita bandel, capek, ngos-ngosan. Kenapa? Saya lari mas ngejar kucing saya keluar rumah. Nah, sekarang gini, kamu renungkan bersama saya. Tanyakan satu hal, mau sampai kapan kamu jadi budak uang? Enggak, sebentar, saya tahu kamu butuh uang untuk keluarga kamu, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, kamu udah capek belum menjadi seseorang yang diperbudak uang? Kalau udah capek, saya akan ajarin cara yang benar untuk mendapatkan uang. Tapi syaratnya satu, apa mas? Kau praktekin ya. Praktekin ini jangan cuma didengerin. Karena seizin Tuhan ini yang benar yang akan merubah rezeki kamu menjadi bagus bagaikan langit dan bumi. Siap? Oke, begini caranya. Kamu kan tadi sudah sadar bahwa yang bikin kamu capek karena ngejar uang, termasuk ngejar jodoh, sama-sama rezeki itu. Sekarang kamu janji jangan ngejar uang, jangan ngejar jodoh, tapi kamu mancing. Oke? Nah, cara mancingnya, dengerin, ini yang sering kali orang salah. Nggak percaya kalau kamu sering salah dalam memancing rezeki? Oke, sekarang saya buktiin. Nih, kamu jawab pertanyaan saya dalam hati dengan jujur apa adanya. Ada orang mancing. Anggap aja kamu lagi mau mancing ikan nih. Pakai umpan dong, betul kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Umpan yang kamu pakai buat mancing ikan tadi kan umpannya bagus tuh, gede, mahal. Bagus nggak? Bagus mas. Tujuannya apa? Biar dapat ikan yang bagus juga mas. Oke, keren. Sekarang saya tanya, dengerin. Umpan yang kamu beli tadi buat mancing, oke, itu sebenarnya buat ikan atau buat kamu sih? Saya ulangi pertanyaan saya, kan kamu tadi bilang umpannya harus bagus, supaya dapat ikannya pun juga yang berkualitas, banyak. Bener nggak? Bener. Sekarang saya mau tanya, umpan yang kamu beli tadi buat mancing, umpan itu tuh, nah, itu sebenarnya buat ikan atau buat kamu? Jawab jujur apa yang menjadi jawaban kamu di hatimu. Apakah umpan itu buat ikan-ikan atau buat kamu sebagai pemancing? Apa jawaban kamu? Kebanyakan, bahkan mungkin termasuk kamu, mereka akan menjawab, ya buat ikan mas. Justru saya beli umpan mahal-mahal ini supaya dapat ikan yang bagus. Berarti buat ikan mas, betul nggak? Sekarang saya mau tanya balik. Kalau emang itu buat ikan, seperti yang kamu bilang, ngapain ada pancingan? Loh, iya kan? Kalau emang buat ikan, ngapain kamu pancing? Kasih aja pancingannya nggak usah, kan buat ikan. Nah, berarti kamu bohong. Bohong tuh kita tuh. Itu sebenarnya nggak benar. Kita beli umpan, itu sebenarnya buat siapa? Buat kita sendiri. Iya kan? Buat ikan itu cuman buat mancing doang. Tapi ujung-ujungnya ya balik ke kita lagi, betul nggak? Nah, sadar nggak sih? Itu sama seperti sedekah kan? Halo? Sadar nggak kalau itu prinsipnya, konsepnya sama seperti sedekah kita, sedekah kamu. Kamu tuh bersedekah benar untuk nolongin makhluk-makhluk Tuhan. Tapi sadar nggak sih, sebenarnya yang paling kamu incer kan justru kesejahteraan dirimu sendiri, betul nggak? Nah, sekarang saya mau tanya, salah nggak sih kalau kita punya pola pikir begitu? Bukankah kita menjadi orang yang pamrih, mas? Kalau kita nolongin orang, tapi tujuan aslinya kita sendiri yang pengen sejahtera. Itu salah nggak, mas? Nah, sekarang saya ingin kamu jujur dengan dirimu sendiri. Jujur aja dah. Kamu ini sebenarnya nonton Pagar Kehidupan tujuannya apa? Enggak, saya mau nanya. Kamu jawab dalam hati boleh, tulis di komentar boleh. Apa tujuan kamu nonton video saya sampai menit ini? Apakah untuk kesejahteraan orang lain atau untuk kesejahteraan dirimu sendiri? Jujur. Kalau jujur, ya buat saya sendiri sih mas. Saya pengen sejahtera mas. Saya pengen bahagia. Nah itu. Salah nggak? Ya enggak. Enggak. Yang salah tuh kamu berbuat sesuatu untuk kamu doang. Itu salah. Tapi kalau kamu berbuat sesuatu demi kebaikan kamu dan orang lain, itu justru bagus banget. Paham nggak? Jadi kalau kamu sedekah, tapi yang kamu incer itu kesejahteraan diri kamu sendiri juga, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu menolong orang lain juga. Kamu juga menolong makhluk Tuhan yang lain. Jadi kan fair, adil. Paham nggak nih? Jelas nggak? Iya kan? Nah, sekarang begini teman-teman. Mas, oke, saya setuju dan saya akui diri saya keliru. Saya pikir kalau kita mancing selama ini ya buat ikan. Ternyata nggak buat kita juga ya mas. Nah sekarang apa yang harus saya lakukan? Gini, kamu pakai konsep memancing tadi. Oke, kalau kita mancing ikan, itu semua tergantung dari umpannya, betul?
Semakin bagus kualitas umpan, semakin banyak ikan yang datang. Nah sekarang umpan itu dalam sedekah apa? Umpan dalam sedekah itu adalah besarnya uang yang kamu keluarkan. Besarnya uang yang membuat kamu jadi nyengir ketika kamu mengeluarkannya untuk menolong sesama, itu adalah besaran yang tepat. Sekarang lihat diri kita dan lihat bibir kita. Saya ulangi, lihat diri kita dan lihat bibir kita. Berapa jumlah uang yang kamu keluarkan untuk menolong sesama, yang ketika kamu keluarin itu bibir kamu nyengir. Kenapa nyengir? Karena sebentar deh. Ini kok kayaknya agak banyak ya. Nanti balik gak nih duit saya? Aduh takut. Nah, itu berarti jumlahnya udah tepat. Jadi jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Keluarkanlah uang yang jumlahnya tuh bikin kamu nyengir karena kamu takut bahwa ini emang gak semua uangku sih aku bagikan, tapi kok kalau gak balik kayaknya gimana gitu ya. Aduh gimana nih? Nah, gitu. Nah, jumlah yang segitu itu kamu keluarkan untuk menolong makhluk-makhluk Tuhan. Ya, menolong sesama manusia yang susah. Kamu kasih ke rumah ibadah kamu kasih mungkin untuk menolong hewan-hewan yang kelaparan. Kamu kasih kepada makhluk-makhluk Tuhan yang kamu tahu dengan itu kamu bisa menolong mereka. Kasih jumlahnya segitu. Nah ini sama seperti pancingan yang kamu kasih umpan mahal tadi, bener nggak? Umpannya mahal, kamu tahu itu umpan mahal. Nggak biasa mas tuh umpan saya dalam mancing. Tapi kenapa kamu rela? Karena kamu sadar, dengan umpan yang mahal itu, aku bisa loh mas dapat ikan yang gede-gede, yang berkualitas dibandingkan umpan yang mungkin lebih murah dari itu. Nah ini maksud saya. Nggak salah kok kamu melakukan ini, karena apa? Itu udah hukum yang Tuhan kasih kepada manusia. Barang siapa yang memberi kebaikan 1, sama Tuhan dibalikin 10, sadar nggak? Hei, coba kita lihat deh. Berapa kali kita dibalas sama Tuhan lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Kalau kita berbuat kebaikan nih, kemudian yang dapat malah jadi keburukan, maaf, bisa jadi yang kemungkinan terjadi cuma 2. Pertama, kita nggak ikhlas. Yang kedua, belum tentu itu balasan dari Tuhan, tapi kamu tuduh itu balasan dari Tuhan. Misalnya gini, kamu udah berbuat baik sama banyak orang. Kamu bersedekah sama banyak orang, tapi kenapa ya orang-orang kok jahatin kamu terus? Hei, sekarang saya mau tanya sama kamu. Emangnya ketika kamu rajin sedekah, orang harus baik sama kamu? Halo? Sekarang saya balikin ke filosofi mancing ikan tadi, teman-teman. Emangnya ketika kamu memancing dengan umpan mahal, nggak boleh kena badai di laut? Halo, saya tanya, jawab dalam hati. Kamu beli umpan buat mancing mahal, emang nggak boleh kena badai? Kata siapa? Mau ada badai, mau ada hujan, sehebat apapun kamu punya umpan, tetap aja kena hujan, kena badai. Betul nggak? Nah sama, seperti prinsip kita berbagi atau bersedekah tadi. Nggak peduli sehebat apapun kebaikan kamu sama orang, orang bisa tetap aja jahat sama kamu. Tapi yang harus digarisbawahi 1. Apa itu mas? Urusan saya itu sama Tuhan, bukan sama sesama manusia. Sebab yang mengontrol rezekiku adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia itu cuman perantara saja, titik. Itu yang benar. Jadi sekarang coba lihat, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan? Kalau kamu selama ini capek jadi orang baik karena maaf banyak orang-orang tidak menghargai kamu, pakai mindset ini deh, pakai pola pikir yang ada di video ini. Ini emas loh, betul nggak? Iya kan? Nah sekarang gini teman-teman. Kamu tugasnya setiap hari, setiap saat hanya berbagi. Saya ulangi, tugas kita setiap hari, setiap saat hanyalah berbagi. Tuhan itu senang kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia-manusia yang berbagi. Karena ketika manusia itu fokus berbagi, dia akan bermanfaat. Dan sebaik-baiknya manusia adalah siapa? Betul, 100 buat kamu. Manusia yang paling bagus adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Sekarang lihat apa yang bisa kamu bagi. Ada uang di dompet. Oke, cari jumlah yang bikin kamu nyengir. Berapapun jumlahnya tiap orang beda-beda. Nah kamu sebarin tuh. Kasih ke rumah ibadah. Kamu kasih ke anak yatim, yatim piatu, fakir miskin. Ya, kamu lihat di jalan ada anjing kehausan, anjing kelaparan, kasih makan anjing, kasih makan kucing. Gitu.
Ya, dan rutinkan setiap hari. Rutinkan setiap hari, tonton video ini pun berulang kali kalau kamu ngerasa mungkin sedang diuji sama Tuhan kayak mulai goyah nih. Aduh, Mas, aku kok sudah bersedekah tapi kok aku rasanya nggak enak. Nah, tonton lagi video ini, barangkali ada hal-hal yang kamu lupa dan kamu butuh disejukkan dengan adanya video ini kembali di dalam hidup kamu ya. Kamu suka banget pasti dengan video ini? Suka banget, silakan saya minta tolong klik jempol ke atasnya. Nah, terima kasih, jempol ke atas kamu itu luar biasa sekali karena bisa menolong video ini untuk sampai kepada banyak orang. Dan itu sangat berarti banget loh buat saya. Terima kasih ya, jempol ke atasnya. Kalau kamu ada permasalahan apapun, percintaan, mungkin karir, masalah hidup yang belum bisa kamu selesaikan, coba lihat deskripsi deh. Nah, kamu sentuh deskripsinya, lihat ada cara daftar curhat, kamu daftar di situ. Daftar aja dulu, barangkali ini adalah petunjuk dari Tuhan untuk menyembuhkan kamu yang selama ini sering kali berpura-pura kuat ya. Ada saya sebagai sahabat kamu selalu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.